Selamat bertemu kembali dengan saya. Sebelumnya kita pernah berbicara terkait dengan berkah warisan, dan pada kali ini saya akan membicarakan atau kita akan berdiskusi untuk pilihan apakah kita mau memilih paper asset atau kita pilih yang real asset. Real asset atau paper asset supaya kita semua tidak salah di dalam mengambil. Di masa pandemi seperti sekarang ini adalah saat-saat yang perlu kita mempertimbangkan untuk mengambil keputusan, terutama pada saat kita mengalokasikan uang kita. Apakah kita mau membeli aset dalam bentuk rumah, atau bentuk lahan, atau bentuk pabrik, atau apapun itu yang disebut dengan tangible asset. Itu aset yang kita bisa apa, atau kita membeli aset yang bentuknya adalah paper asset. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah untuk membeli polis asuransi, di mana saat ini kita belum bisa menjama atau meraba aset tersebut, tetapi kita baru mendapatkan aset berupa polis asuransi. Mana yang lebih menguntungkan, Bapak Ibu semuanya? Apakah kita membeli tangible asset atau kita membeli polis asuransi? Nah, pada slide-slide berikutnya kita akan melihat, kita akan merenungkan, kita akan menghitung, jangan sampai kita salah ambil keputusan mana yang lebih. Ini adalah saat yang luar biasa di mana pandemi COVID-19 masih menghantui kita semua, sehingga kita jangan sampai kita salah mengalokasikan. Kita punya cash, kita punya aset, apakah kita akan beli dalam bentuk rumah, atau bentuk tanah, atau bentuk pabrik, atau bentuk gedung, atau mungkin kita akan menambah stok dalam usaha kita, atau mungkin kita akan menambah furniture untuk rumah kita, atau pada saat ini kita memilih polis asuransi yang mana kita sebut sebagai paper asset. Mana yang kira-kira, atau bukan kira-kira lagi, mana yang harus kita pilih supaya kita benar-benar tidak kecewa di belakang hari dan kita alokasikan tidak menjadi masalah di akhir hari nanti. Bapak Ibu semua, pada hari ini kita ambil contoh, katakanlah misalnya saya ini kebetulan ada tawaran saya membeli rumah, harganya 1 miliar, tetapi saat ini uang itu belum ada, saya hanya punya sebagian. Artinya apa? Saya harus membeli secara kredit, atau saya mau membeli asuransi di mana saya mengambil UP atau nilai pertanggungan atau uang pertanggungan saya ke depan adalah nilainya sama, yaitu 1 miliar rupiah. Seksama tahapan untuk kita ambil keputusan. Jangan sampai sekali lagi kita salah ambil keputusan. Kita lihat pilihan yang pertama. Kita akan membeli secara kredit. Tadi saya sampaikan, kita beli kredit rumah senilai 1 miliar. Jangka waktu kita, ya untuk kondisi saat ini keuangan kita mungkin belum memungkinkan, sehingga apa? 1 miliar kita ambil cukup waktu yang agak lama, 15 tahun. Bunga rata-rata saat ini adalah 10% per tahun. Jadi kita ambil pilihan, kita pilih ke bank, datang ke bank, kita ambil pinjaman dengan nilai 1 miliar, jangka waktu kita adalah 15 tahun dan bunganya adalah 10% per tahun. Nah, dengan skema seperti ini ternyata angsuran kita itu menjadi 13.888.890 rupiah per bulan selama 15 tahun. Nah, 15 tahun kali 12, Bapak Ibu semuanya, berarti 180 bulan. Jadi total kewajiban kita adalah 180 bulan dikalikan dengan 13.888.890, sehingga akhir total nanti sampai dengan akhir tahun ke-15 berarti kita sudah mengeluarkan total itu senilai 2,5 miliar. Wow, 2,5 miliar. Aset yang kita beli adalah 1 miliar, tetapi ternyata selama 15 tahun uang yang kita keluarkan itu
itu adalah 2,5 miliar. Artinya apa? Artinya kita mengeluarkan uang yang jauh lebih besar, 250% Bapak Ibu semuanya. Artinya biayanya jauh lebih banyak. Kita mau mendapatkan nilai 1 miliar, tetapi ternyata kita harus mengeluarkan uang 2,5 miliar. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, hati-hati. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Semuanya kita pilih coba yang kedua, yaitu adalah membeli asuransi dengan uang pertanggungan kita 1 miliar. Kita bandingkan sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama adalah kita inginnya ke depan nilainya 1 miliar, karena 1 miliar nggak bisa kita capai tadi untuk rumah, jadi harus mengansur sebesar 13 juta something, ya kan. Dan untuk asuransi juga sama Bapak Ibu, kita ambil 1 miliar uang pertanggungan kita supaya nanti selama 15 tahun inginnya nilainya adalah 1 miliar. Nah, saat ini ternyata saya masih punya anak kecil, contoh adalah usianya 1 tahun, sehingga apa? Saya bayar preminya biar agak murah, saya ambil agak panjang. Jadi kita samakan dengan contoh yang pertama tadi, kita ambil 15 tahun. Jadi dengan uang pertanggungan 1 miliar dengan anak kita yang kita masukkan dengan usia 1 tahun, ternyata premi per tahunnya selama 15 tahun itu adalah 21.510.000 Bapak Ibu. Jadi kita membayar 110.000 selama 15 tahun. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah ilustrasi atau gambaran pada saat kita memilih untuk membeli paper asset Bapak Ibu. Ya. Pada tahun yang ketiga ternyata produk ini sudah memberikan keuntungan. Artinya apa? Manfaatnya itu sudah turun. Kita ikut bayar preminya selama 15 tahun, tapi ternyata akhir tahun ketiga itu kita sudah mendapatkan tambahan atau nilai manfaat atau manfaat tambahan itu adalah sebesar 1% dari uang pertanggungan. 1% dikalikan 1 miliar berarti apa? Mulai akhir tahun ketiga Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan uang 10 juta rupiah setiap bulan dari anak tadi usia 3 tahun akhir atau 4 tahun awal sampai anak tersebut, anak saya tadi itu mencapai usia 79 tahun Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Selama 75 tahun kita akan mendapatkan tahapan sebesar 10 juta dikalikan 75 berarti apa? Totalnya itu akan mendapatkan 750 juta. Nah, selain itu Bapak Ibu, anak tadi pada saat anak usia 59 tahun atau artinya usia 60 tahun itu akan mendapatkan tahapan lagi senilai 20% dari uang pertanggungan. Ya, berarti 200 juta. Pada saat usia 69 akan mendapatkan tahapan 30%, artinya 300 juta. Dan pada saat akhir kontrak atau usia 80 tahun itu akan mendapatkan 60% dari uang pertanggungan, artinya 600 juta. Wow, totalnya menjadi apa? 1,1 miliar. Karena apa? 200 juta ditambah 300 juta ditambah 600 juta berarti 1,1 miliar. Masih ditambah tadi Bapak Ibu, yang setiap tahun mulai akhir tahun ketiga selama 75 tahun berarti 750 juta ditambah dengan 1,1 miliar berarti 1,850 miliar. Wow, angkanya luar biasa. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena apa? Angkanya ini pasti, tidak ada yang disembunyikan. Jadi angkanya adalah pasti dan angka yang sudah betul-betul Bapak Ibu ikut, dan itu angkanya akan Bapak Ibu terima pada saat akhir kontrak. Jadi kalau nanti sampai angkanya berbeda, Bapak Ibu atau boleh klaim kepada perusahaan kami. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Pada saat kita membayar premi Bapak Ibu dengan sebesar tadi 21.500.000 rupiah, real yang kita bayar Bapak Ibu itu selama 3 tahun ya, itu adalah 3 kali 21.510. Artinya apa? Kita mengeluarkan 64.530. Nah, tetapi Bapak Ibu, kenapa kita sebut awal tahun ada tahapan 10 juta? Artinya
apa? Selama pembayaran tahun keempat sampai dengan tahun yang ke-15, Bapak Ibu kan harusnya membayar 21.510.000, tetapi tahapan muncul setiap tahun ada sebesar 10 juta. Sehingga Pak, real yang Bapak Ibu keluarkan setiap tahun itu hanya 11.510.000 rupiah. Sehingga total yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan uang 1 miliar rupiah di akhir kontrak itu hanya 64.530.000 rupiah, ditambah dengan 12 tahun, karena yang sisanya tadi yang 3 tahun sudah dibayar, 12 tahun kali 11.510.000, totalnya itu hanya 202.650.000. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, 202.650.000 dibagi dengan 1 miliar, ternyata angkanya cukup kecil. Hanya 20% saja yang Bapak Ibu keluarkan. Kalau tadi Bapak Ibu beli aset harus mengeluarkan 250%, jadi angkanya lebih besar. Di sini Bapak Ibu hanya cukup membayar 20% saja. Wow. Artinya apa? Dengan biaya, dengan uang yang lebih kecil, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang sudah mulai kelihatan. Ini gambarannya sudah mulai kelihatan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekarang, jangan sampai sekali lagi kita salah ambil keputusan. Kita lihat tabel keputusan kita seperti apa Bapak Ibu. Pada saat kita memilih tangible asset atau aset yang betul-betul real, kita lihat saat ini nilai aset yang kita ambil tadi, kita pengen beli rumah senilai 1 miliar rupiah. Tetapi pada saat kita angsur di bank selama 15 tahun, ternyata apa? Kita mengeluarkan uang 2,5 miliar. Artinya apa? 2,5 miliar, padahal yang kita pertanggungkan atau katakanlah yang kita ambil nilainya 1 miliar. Sehingga apa? Kita mengeluarkan biaya itu totalnya adalah 250%. Jauh lebih besar Bapak Ibu. Sementara apa? Nilai yang diperjanjikan awalnya itu hanya 1 miliar rupiah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang kalau untuk yang di paper aset. Paper aset nilai yang Bapak Ibu inginkan itu adalah uang perdagangan senilai 1 miliar rupiah. Tetapi real biaya yang Bapak Ibu keluarkan itu hanya 202.650.000 rupiah sampai dengan tadi contoh premi adalah selama 15 tahun. Artinya apa? Prosentasenya Bapak Ibu hanya cukup membayar 20% saja, tetapi aset yang Bapak Ibu dapatkan bukan 1 miliar lagi, tetapi pada totalnya ada Bapak Ibu akan mendapatkan 1.850.000.000 rupiah. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Sehingga apa? Kita sudah bisa ambil keputusan ngapain saat ini kita mengeluarkan jumlah yang lebih besar. Ngapain saat ini kita beli, ternyata apa? Bapak Ibu, kita mungkin katakan sekarang, wow, ternyata aset yang kita beli secara kredit ternyata apa? Itu membuat kita menjadi buntung, bukan untung. Karena apa? Yang kita keluarkan adalah ternyata biayanya jauh lebih besar. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Dengan tabel keputusan seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat, Bapak Ibu sudah bisa memilih mana yang lebih menguntungkan, mau yang tangible asset atau mau yang paper asset. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa melihat, pilihlah paper asset Bapak Ibu. Anda hanya cukup mengeluarkan biaya 20% saja. Yang Anda dapatkan bukan hanya 1 miliar, tetapi Anda akan mendapatkan 1.850.000.000 rupiah. Sehingga Bapak Ibu tunggal Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Ambillah keputusan dengan benar, ambillah keputusan dengan baik, supaya apa? Bapak Ibu semua tidak salah di dalam ambil keputusan. Ambillah keputusan dengan tepat Bapak Ibu di saat-saat seperti sekarang ini. Satu kebijakan yang luar biasa yang akan membuat Bapak Ibu akan menjadi sejahtera sampai dengan akhir kontrak. Terima kasih Bapak.